Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengolahan makanan khas daerah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ines Natasha absen 13. Yang kedua, saya sendiri Karin Enggelin Kawani absen 16. Yang ketiga, Naila Syakira absen 24. Yang keempat, Safira Wina Abdillah absen 29. Yang kelima, Talita Adelia absen 31. Dan yang keenam, Zidan Ibnu Hidayat absen 36. Oke, jadi untuk presentasi hari ini kita punya 4 topik utama. Yang pertama ada jenis dan karakteristik bahan dan alat pengolahan khas daerah. Yang kedua ada macam-macam khas daerah. Yang ketiga ada teknik pengolahan makanan khas daerah. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah tahapan proses pengolahan khas daerah. Di sini kita memilih makanan khas daerah soto Betawi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis dan karakteristik alat pengolahan makanan khas asli daerah. Yang pertama ada tungku. Tungku merupakan bagian yang paling utama pada dapur tradisional. Ada beberapa penyebutan lokal untuk tungku. Di antaranya orang Jawa menyebutnya pawon. Tungku dibuat dari batu cadas, tanah liat, atau dari batu bata. Bahan bakar untuk memasak menggunakan tungku adalah kayu. Yang kedua, dandang. Dandang merupakan alat tradisional yang sebagian besar digunakan untuk memanak nasi, singkong, ketela rambat, serta umbi-umbian yang lain. Dandang terbuat dari tembaga, warnanya kuning keemasan. Untuk menanak nasi atau umbi-umbian yang lain, perlu alat pelengkap lainnya yang dinamakan kukusan. Kukusan berbentuk kerucut terbuat dari bambu. Yang ketiga, belangga. Belangga merupakan peralatan dapur tradisional yang bahan bakunya berasal dari tanah liat. Bentuknya bundar dengan mulut besar. Kadang didesain dengan dua kuping sebagai pegangan. Di Jawa, belangga lebih umum disebut dengan kuali, sedangkan di Aceh dengan belanggong. Yang keempat ada kendi. Kendi adalah tempat atau wadah air minum yang terbuat dari tanah liat. Di beberapa daerah di Indonesia mempunyai penyebutan yang berbeda-beda. Yang kelima, parutan. Parutan kelapa berbentuk persegi panjang. Biasanya terbuat dari papan melinjo karena kayu melinjo mengandung minyak yang jika bercampur dengan kelapa rasanya menjadi lebih enak. Yang keenam ada cobek dan ulekan. Cobek biasanya terbuat dari batu ataupun tanah liat. Adapun ulekan ada yang terbuat dari batu atau kayu. Penyebutan masyarakat dari berbagai daerah berbeda-beda untuk cobek. Alat ini berfungsi untuk menghaluskan bumbu dan membuat sambal. Yang ketujuh ada wajan. Wajan merupakan salah satu peralatan dapur yang digunakan untuk menggoreng, memasak sayur, menyangrai kacang-kacangan, atau menumis makanan. Pada zaman dahulu, wajan menggunakan bahan dari tanah liat ataupun besi. Selanjutnya, saya akan sebutkan apa saja manfaat yang dapat kita ambil dari penggunaan peralatan dapur tradisional. Yaitu yang pertama, memiliki cita rasa yang khas. Yang kedua, lebih aman bagi pengguna dan lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, lebih ekonomis. Dan yang terakhir, melestarikan tradisi nenek moyang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahan pengolahan makanan khas asli daerah. Yang pertama itu bahan pangan nabati. Jadi apa itu bahan pangan nabati? Bahan pangan nabati adalah bahan pangan yang dihasilkan oleh tumbuhan yang dapat dikonsumsi oleh manusia secara langsung maupun setelah diolah. Contohnya itu ada buah-buahan, sayur mayur, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke karakteristik dari bahan pangan nabati. Yang pertama itu berdasarkan teksturnya. Jadi kalau berdasarkan teksturnya dibagi menjadi 5. Yang pertama itu bertekstur lunak. Contohnya itu seperti sayur-sayuran dan beberapa jenis buah-buahan seperti pepaya, mangga, pisang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu bertekstur keras. Contohnya itu ada umbi-umbian, bahan pangan yang berasal dari batang, serta beberapa jenis buah seperti apel, salak, dan buah pir. Yang ketiga itu bertekstur ulet. Biasanya bahan pangan yang berasal dari batang atau akar tumbuhan seperti akar teratai memiliki tekstur ulet. Yang keempat itu bertekstur rapuh. Biasanya bahan pangan yang diolah dengan cara dikeringkan seperti gaplek dan jagung pipilan memiliki tekstur yang rapuh. Dan yang kelima itu bertekstur kenyal, lentur, dan elastis. Biasanya bahan pangan nabati dengan tekstur kenyal, lentur, dan elastis dimiliki oleh beberapa jenis buah-buahan tertentu.
Yang kedua, berdasarkan rasa. Jadi kalau berdasarkan rasa dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu rasa manis, contohnya itu kayak misalnya dari buah-buahan seperti pepaya, pisang, jambu, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada rasa asam, contohnya itu kayak markisa, kedondong, jeruk, dan asam jawa. Yang ketiga itu ada rasa pahit, contohnya itu kayak daun pepaya, pare, kakao, kopi, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan pangan hewani. Jadi bahan pangan hewani itu adalah sumber makanan yang dihasilkan dari hewan yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya, bahan pangan hewani. Jadi bahan pangan hewani itu adalah sumber makanan yang dihasilkan dari hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, biasanya bahan pangan hewani ini dikenal sebagai sumber protein dan juga lemak. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis bahan pangan hewani. Yang pertama itu ada daging. Daging sendiri bisa dibedakan menjadi 2, yaitu daging merah yang merupakan sumber protein yang mengandung asam amino esensial, dan daging putih yang merupakan sumber protein rendah kalori. Yang kedua, ikan. Jadi ikan itu merupakan bahan pangan hewani yang menjadi sumber protein serta memiliki kandungan nutrisi yang sangat kaya. Contohnya itu kayak asam lemak omega 3, asam lemak tak jenuh, kalsium, yodium, dan lain sebagainya. Yang ketiga, telur. Jadi telur ini merupakan salah satu bahan pangan hewani yang menjadi sumber protein terbaik. Nah, telur juga mudah didapatkan karena memiliki harga yang cukup terjangkau, dan telur juga menjadi bahan makanan yang serbaguna dan mudah diolah serta memiliki rasa yang lezat. Dan yang keempat, susu. Nah, susu ini merupakan minuman yang berasal dari bahan pangan hewani yang sangat baik untuk dikonsumsi oleh segala usia. Susu juga sering diolah menjadi makanan atau minuman lain seperti keju, yogurt, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan karakteristik antara bahan pangan nabati dan juga bahan pangan hewani. Yang pertama, bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani ini mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, mudah rusak, terus daya awetnya juga rendah. Yang kedua, bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan juga hantaman. Yang ketiga, sifat setiap bahan sangat spesifik dan sangat sulit digeneralisasi. Dan yang keempat, umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Terus yang kedua, bahan pangan nabati memiliki karakteristik. Yang pertama itu memiliki daya awet yang tinggi. Yang kedua, cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak mudah rusak. Yang ketiga, meski sifat bahan spesifik, namun masih dapat dicari sifat umumnya. Dan yang keempat, selain sebagai sumber protein dan lemak, bahan pangan nabati juga banyak berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan juga vitamin. Materi selanjutnya adalah macam-macam makanan khas daerah. Sebelum kita mengetahui macam-macam khas daerah itu sendiri, kita harus tahu dulu apa itu makanan khas daerah. Nah, makanan khas daerah itu adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Cita rasa yang dimiliki ini berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Makanan-makanan tersebut adalah salah satu sebuah kekayaan budaya daerah masing-masing. Nah, dari ciri di atas, ternyata makanan khas daerah dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu makanan khas daerah itu sendiri dan makanan peranakan. Mungkin kita cukup asing terhadap istilah makanan peranakan ini. Simpelnya, makanan peranakan ini adalah makanan suatu penggabungan dari cita rasa Tionghoa, Melayu, India, dan lainnya menjadi perpaduan yang unik. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan berbagai klasifikasi makanan khas daerah, kita bisa lanjut ke macam-macam makanannya, makanan khas daerah. Yang pertama, mie Aceh. Mie Aceh ini mie kuning tebal dengan irisan daging yang disajikan dengan sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Yang kedua adalah bika Ambon. Bika Ambon ini makanan khas daerah Sumatera Utara,
khususnya adalah Medan. Rasanya manis dan lembut. Yang ketiga ini rendang. Ini rendang kita cukup tidak asing ya untuk makanan yang satu ini, yang terkenal di makanan Padang yang berasal dari Sumatera Barat, yang berasal dari olahan daging yang mempunyai cita rasa yang kuat. Yang keempat itu otak-otak. Ini merupakan makanan khas daerah Kepulauan Riau, baik di Batam, Tanjung Pinang maupun di Pulau Penyengat. Yang kelima ini pempek, terbuat dari ikan dan sagu yang disajikan dengan kuah coklat dari cuka. Terus yang keenam kerak telur. Ini kerak telur ini makanan khas dari Betawi yang berasal dari bahan-bahan beras ketan putih dan telur ayam. Nah, yang kedua ini adalah macam-macam makanan peranakan yang sudah saya sebutkan tadi. Makanan peranakan ini suatu penggabungan dari cita rasa Tionghoa, Melayu, Jawa, dan India. Contoh-contoh makanan peranakan yang diantaranya yang pertama adalah cendol. Ini dibuat dari tepung beras, disajikan bersama santan, gula merah, dan aneka topping seperti kacang merah dan irisan buah nangka. Yang kedua adalah laksa. Yang ketiga adalah bakso. Ini bakso merupakan makanan peranakan juga. Yang keempat itu capcay. Yang kelima adalah rawon. Yang tadi adalah materi macam-macam makanan khas daerah dan makanan peranakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan pengolahan makanan khas daerah yang biasa dipakai. Yang pertama ada teknik memasak basah. Untuk teknik memasak basah ada 6 teknik. Yang pertama ada merebus. Merebus adalah memasak bahan makanan di dalam cairan mendidih sehingga gelembung udara pecah di permukaan cairan. Contoh masakan demikian adalah urap sayuran, kentang rebus, dan lain-lain. Teknik merebus juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada simmering atau menyemur, yaitu merebus bahan makanan sampai titik didih, kemudian api dikecilkan. Contohnya adalah membuat kaldu atau stok. Terus yang kedua ada poaching. Poaching itu merebus bahan makanan di dalam air yang sedikit dengan api kecil, temperatur kurang dari 100 derajat. Poaching sesuai untuk bahan makanan yang mudah dimasak dengan tekstur yang lembut. Lalu yang kedua ada menyetup. Menyetup ialah memasak bahan makanan di dalam cairan, yaitu air, kaldu atau saus dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. Proses menyetup terjadi perlahan-lahan agar bahan makanan dapat lunak. Contoh masakan dari menyetup adalah opor ayam, gulai kambing, setup pisang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada braising. Braising adalah metode memasak bahan makanan dengan sedikit air kaldu. Jadi braising cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras dan diiris tipis-tipis untuk melembutkan serat-seratnya. Bahan makanan yang dimasak dengan cara braising antara lain ada daging sapi, ayam, dan itik. Lalu yang keempat ada mengukus. Mengukus atau steaming ialah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Alat yang digunakan ialah dandang dengan kukusan, langseng, dan sop lungan atau kelakat. Contoh makanan yang dimasak dengan dikukus yaitu putu ayu, nogosari, borongko, dan bacan. Lalu, 2 teknik terakhir yang ada dalam teknik memasak basah adalah teknik mentim atau au bain meri dan memblansir. Untuk mentim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci yang satu kecil, sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain. Cara ini memerlukan waktu yang lama. Contoh masakan ini adalah nasi, tim, dan puding roti. Lalu yang terakhir ada memblensir atau blanching. Jadi, memblensir itu merebus sebentar bahan makanan dalam air mendidih dengan maksud untuk mengurangi rasa dan bau. Misalnya rebung isi perut sapi seperti babat atau iso dan tulang untuk kaldu. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik memasak kering. Yang pertama yaitu memanggang. Memanggang ialah teknik memasak bahan makanan di atas api terbuka, yang dimana api ini diletakkan di bawah bahan makanan yang dimasak sehingga bahan makanannya itu dapat matang. Contoh makanan yang dimasak dengan teknik ini yaitu ayam panggang, otak-otak, dan pempek panggang.
Untuk tekniknya, teknik memanggang sendiri terbagi dua lagi, yaitu yang pertama griddling atau pan broiling. Jadi griddling dan pan broiling ini serupa karena sama-sama merupakan teknik memanggang makanan di atas tempat yang datar. Tapi walau sama-sama memiliki permukaan datar, wujud alat yang digunakan untuk kedua teknik ini berbeda. Griddling sendiri dilakukan di atas sebuah griddle, yaitu sebuah lempengan besi rata persegi panjang yang umumnya lebih besar, sedangkan pan broiling sendiri dilakukan di atas sebuah wajan dadar. Contoh makanan yang dimasak menggunakan teknik ini adalah sate-satean tertentu, atau steak, ikan, hingga pancake. Dan yang kedua adalah roasting. Roasting adalah teknik memanggang bahan makanan di dalam oven dengan suhu setidaknya 150 derajat Celcius. Contoh makanan yang dimasak menggunakan teknik ini adalah ayam panggang bumbu kecap, roast turkey, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengepen atau mengoven. Mengepen atau mengoven atau baking ialah memasak bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala jurusan atau arah. Contoh masakan dengan teknik ini adalah macam-macam roti dan macam-macam kue seperti bakpia dan maksuba, roti, cake, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu menggongseng atau menyangrai. Menggongseng atau menyangrai ialah memasak bahan makanan tanpa minyak dengan menggunakan alat berupa wajan berdasarkan tebal atau kuali dari tanah liat. Bahan makanan yang disangrai misalnya kacang tanah, wijen untuk pembuatan mochi, atau onde-onde. Lalu untuk bagian C atau teknik memasak dengan minyak, terdapat dua teknik dalam hal ini, yaitu menumis dan menggoreng. Yang pertama yaitu menumis atau sauteing atau shallow frying, yang dimana ini merupakan teknik memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak sedikit sambil diaduk. Umumnya bahan makanan yang ditumis adalah bahan makanan dengan tekstur lembut. Contoh masakan yang dimasak menggunakan teknik ini seperti tumis kangkung. Yang kedua yaitu menggoreng atau frying, yaitu memasak bahan makanan di dalam minyak. Ada dua macam teknik menggoreng, yaitu menggoreng di dalam minyak sedikit atau pan frying, dan menggoreng di dalam minyak banyak atau deep frying. Contoh makanan dengan teknik menggoreng di dalam minyak sedikit adalah menggoreng ayam, ikan, tahu, dan tempe. Sedangkan contoh menggoreng di dalam minyak banyak adalah menggoreng kentang, kerupuk, dan sejenisnya. Selanjutnya proses pembuatan makanan khas daerah. Jadi di sini kita mengambil proses pembuatan soto Betawi. Nah, jadi dalam membuat soto Betawi, daging dan jeroan ini direbus dalam wadah yang terpisah. Kaldu yang digunakan dalam kuah soto Betawi adalah kuah kaldu dari rebusan daging sapi. Setelah direbus, daging kemudian dipotong kecil-kecil. Untuk membuat kuah soto Betawi, bumbu yang harus dipersiapkan antara lain bawang merah, bawang putih, jahe, cabai, cengkeh, jinten, merica, dan garam. Bumbu ini dihaluskan dan ditumis dengan daun salam dan batang serai. Setelah matang, bumbu ini dicampur dengan air kaldu daging beserta isian dari soto Betawi termasuk jeroan dan organ lainnya. Kemudian tambahkan santan dan susu untuk melengkapi sajian soto Betawi. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.